rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatiddin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada permasalahan safar, ada beberapa nasihat. Jangan bosan-bosan ya dinasihati. Dari tadi kok nasihat terus, sepertinya kita kok banyak salah dinasihati gitu. Ya, sebenarnya nasihat itu tidak harus menunggu salah. Ya. Berwasiat tentang kebaikan, berwasiat tentang kesabaran itu dilakukan kapan saja. Tidak harus menunggu kita salah, tidak harus menunggu kita dosa. Bahkan itu menjadi salah satu bagian dari orang yang tidak akan merugi. Ya, siapa itu? Satu adalah orang-orang yang beriman, dia nggak akan rugi. Kemudian yang kedua, amilus sholihah, orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan, banyak berbuat baik, ya, banyak beramal soleh, baik perbuatan-perbuatan yang wajib maupun perbuatan-perbuatan yang sunnah diperbanyak. Ya, jadi hiasilah diri kita dengan amal-amal soleh, hiasilah diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, walaupun ya, kita terasing dari orang, karena banyak orang yang enggan berbuat baik, banyak orang yang mengabaikan kebaikan-kebaikan. Ya, kita terus saja berbuat baik semampu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah tawasau bis sabri, saling berwasiat di dalam hal kesabaran. Ya, berwasiat, saling menasihati, ya, untuk selalu sabar. Ya. Wata sabil ya, yang ketiga sabil hak dulu ya, sabil hak, saling berwasiat terhadap kebenaran. Ya, berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat adalah berwasiat di dalam hal kesabaran. Jadi bukan berarti ketika kita berwasiat atau berpesan atau menasihati itu ya kepada orang yang salah, orang yang berdosa. Ya, orang yang tidak salah, orang yang tidak berdosa pun harus saling mewasiati agar selalu berada di dalam kebenaran dan agar selalu berada di dalam kesabaran. Ikhwatiddin rahmatullah. Ya, kalau menurut sebagian ulama, surat Al-Asr yang berisi ya, 4 hal tersebut itu merupakan bagian dari dakwah yang utama. Ya. Itu bagian dari dakwah. Ya. Kenapa disebut bagian dari dakwah? Karena berwasiat kepada kebenaran, berwasiat kepada kesabaran ini kan kita menyampaikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain, ayo kita berbuat yang benar, ayo kita berbuat yang sabar. Ini kan dakwah. Dan dakwah ini menjadi salah satu bagian terpenting di dalam dinul Islam. Karena dinul Islam memang agama dakwah, din dakwah. Kalau tidak karena dakwah, kita pun juga tidak akan mendapatkan cahaya Islam tersebut. Justru kita dapat cahaya Islam ini kan karena dakwah orang-orang sebelum kita. Rasulullah mendakwahkan dinnya, sahabat-sahabat dinnya, generasi-generasi berikutnya mendakwahkan dinnya sampai pada kita. Ya.
Dan dakwah itu perbuatan yang sangat mulia yang menjadikan kita tidak tergolong orang-orang yang merugi tadi. Ya. Dan memang dakwah ini bukan perkara yang gampang. Ya, perkara yang susah sekali. Ya, ibaratnya kita menata sebuah puzzle gitu ya. Kadang-kadang sudah mau sampai pada titik akhir roboh. Ya. Kadang-kadang kita sudah mendekati kepada tujuan jatuh gitu. Ya. Tapi kita nggak boleh berputus asa. Ya walaupun mungkin manusiawi jika kita kecewa, jika kita bersedih, ya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Setiap kali jatuh ya bangkit lagi. Setiap kali tumbang ya bersemi kembali gitu. Berusaha terus seperti itu. Walaupun ini memang kadang-kadang berat, ya. Tapi janganlah kita berhenti dari situ. Karena ini bagian dari orang-orang yang tidak merugi tersebut. Bisa jadi bahwa ujian-ujian itu memang Allah berikan kepada kita di dalam rangka menguji kesabaran kita sendiri. Ya. Sabar enggak kita dengan sekian banyak ujian tersebut? Sabarkah kita dengan bermacam-macam cobaan tersebut? Ya. Jadi kalau kita nggak sabar ya tumbang sudah selesai. Kalau kita sabar ya akan berlanjut. Ya, maka untuk itu ya kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, agar kuat kan perlu saling mendukung. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya adalah tentang qashar, ya, atau salat qashar. Ya. Nah, barangkali di dalam benak kita orang yang safar itu identik dengan salat qashar, gitu ya. Safar qashar kadang-kadang malah digabung jadi satu, jamak qashar gitu. Ya. Nah, jamak masih qashar. Jadi sebenarnya permasalahan menjamak dan dengan permasalahan mengqashar itu berbeda. Menjamak sholat itu artinya menggabung dua sholat. Antara duhur dan asar, antara maghrib dengan isya. Baik dilakukan di awal waktu maupun di akhir waktu. Itu disebut dengan jamak. Sedangkan mengqashar itu artinya menyingkat. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Secara bahasa qashar itu memang bermakna menahan dan tidak mencapai batasan tertentu. Sedangkan secara istilah adalah menjadikan sholat-sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat di dalam safar, baik dalam keadaan takut maupun dalam keadaan aman. Jadi sholat yang disingkat dari 4 rakaat menuju 2 rakaat itu disebut dengan sholat qashar. Di dalam hadis-hadis memang kita jumpai bahwa qashar itu sebuah bagian dari syariah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Secara khusus bagi orang-orang yang melakukan perjalanan atau safar. Nah, batasan safar kemarin sudah kita sebutkan menurut pendapat beberapa golongan ulama. Ya, hanya kita mengambil satu pendapat bahwa pada intinya safar itu tidak ada ketentuan jarak, tapi yang penting adalah memenuhi kriteria dari safar tersebut. Nah, tentang jaraknya berapa kilo, tentang waktunya berapa lama, kita tidak menentukan batasan tertentu. Tetapi orang yang safar, orang yang bepergian, ya, menurut ketentuan syariah dia tergolong sebagai orang yang safar dan padanya ditetapkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban bagi orang yang safar tersebut. Nah, ketika orang yang safar tersebut sampai pada tujuan, negeri tujuan, ya, yang sampai disebut sampai tujuan itu adalah tujuan perjalanannya, ya, bukan kembalinya ke rumah lagi. Contoh misalnya Aki Agus melakukan safar ke Ponorogo. Nah, negeri tujuannya adalah Ponorogo, ya. Atau mungkin Aki Adem melakukan perjalanan ke Batam, misalnya. Negeri tujuannya adalah Batam.
Ya. Nah itu negeri tujuan dari safar-safar tersebut. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang orang yang safar yang mukim di tempat tujuan tersebut masih dikenakan hukum-hukum safar pada saat dia tinggal di negeri yang dituju dalam safar itu beberapa hari. Ini terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi orang masih tergolong safar itu ketika dia tinggal di tempat tujuannya berapa hari. Nanti akan kita bahas ini ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa pendapat ulama tentang jenis-jenis safar yang membolehkan kita mengqashar sholat. Ini kemarin kita bedakan ya, sekedar bepergian atau safar. Sudah jelas ya permasalahannya? Kita sekedar bepergian atau safar. Ya, yang dimaksud di sini adalah kita safar. Ya. Jenis safar yang boleh untuk mengqashar sholat, ini para ulama berselisih pendapat. Antara lain, ya, menurut Ahmad, ya, safar yang membolehkan musafir untuk mengqashar sholat adalah safar di dalam hal beribadah dan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dan dibatasi hanya 3 macam safar. Yaitu pertama, safar untuk haji. Yang kedua, safar untuk umroh. Dan yang ketiga, safar untuk jihad di jalan Allah. Sehingga safar-safar lain yang tidak di dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah atau beribadah kepada Allah, kepadanya tidak dikenakan hukum-hukum safar. Artinya di dalam hal sholat, dia tidak punya hak untuk mengqashar sholat. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW. Di mana perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW itu memang di dalam 3 hal tersebut. Di dalam haji, beliau lakukan saat haji wada gitu ya. Di dalam perjalanan umroh, beliau lakukan beberapa kali. Kemudian di dalam jihad di jalan Allah, beliau lakukan juga beberapa kali. Dan ini safar-safar Rasulullah SAW. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang safar Rasulullah SAW memang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Karena memang tidak kita jumpai Nabi safar untuk rekreasi misalnya. Yang menurut istilah kita mungkin tadabbur alam gitu. Ya, menurut istilah kita mungkin tadabbur alam. Enggak kita jumpai safar Nabi yang semacam itu. Safar Nabi untuk hal yang memang sangat penting dan esensi di dalam din ini. Ya, ibadah dan jihad di jalan Allah. Kemudian menurut Malik dan juga Syafi'i, safar yang membolehkan musafir untuk mengqashar sholat itu adalah semua jenis safar yang bukan untuk maksiyah. Jadi semua perkara safar yang bukan untuk maksiyah. Yang mana ini termasuk diantaranya adalah perjalanan thalabul ilmi. Ya, melakukan safar untuk thalabul ilmi. Melakukan safar untuk ziarah kepada saudara-saudara, melakukan safar untuk dakwah, dan juga semua jenis safar selama itu tidak dalam rangka untuk bermaksiat. Ya, termasuk juga perjalanan safar untuk muamalah, berdagang. Ya. Perjalanan safar untuk hal-hal yang baik selama tidak maksiat. Maka itu tergolong sebagai orang yang safar dan musafir punya hak untuk mengqashar sholat. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi'i. Ya. Menurut Abu Hanifah, ya, safar yang membolehkan musafir untuk mengqashar sholat itu
adalah seluruh jenis safar. Walaupun safar itu dilakukan untuk sesuatu yang maksiat. Ya, pokoknya dia safar, baik dalam hal ma'ruf atau maksiat, baik dalam ibadah atau muamalah, selama dia safar maka dia punya hak untuk mengqashar sholat. Misalnya dia pergi jauh untuk apa? Untuk merampok misalnya. Pergi jauh untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi selama dia tergolong musafir, maka padanya diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Oh, mau maksiat kok sholat? Ya daripada nggak sholat. Ya. Mau berbuat dosa nggak sholat, ya nggak sholat lebih berat lagi hukumannya nanti. Atau barangkali dengan sholat itu menjadi tidak jadi maksiatnya barangkali gitu. Ya, ya jangan disalahkan orang sholat. Ya, seperti oh pakai jilbab tapi masih pacaran. Lebih parah lagi nggak berjilbab pacaran gitu. Lebih leluasa lagi jadinya. Gitu ya. Jadi ya tetap lebih baik yang menjalankan syariah ya. Apalagi sholat merupakan sebuah perkara yang inti, pokok. Jadi boleh dikatakan bahwa ibadah pokok dalam Islam ya sholat itu. Sehingga kata Rasulullah SAW, bainar rajuli wal syirki awil kufri tarkus sholat. Pembeda antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hukum, ya, hukum safar, ya, yang padanya diberikan hak untuk mengqashar sholat, para ulama berselisih pendapat. Ya. Menurut Abu Hanifah, mengqashar sholat bagi musafir itu berhukum fardu ain. Ya. Fardu ain artinya wajib bagi setiap orang yang safar untuk mengqashar sholat. Itu menurut Abu Hanifah. Ya. Menurut Asy-Syafi'i, ya, ulama-ulama Syafi'iyah itu boleh memilih ya, antara menyempurnakan sholat atau mengqashar sholat. Ya, artinya sama-sama fardu. Mau menyempurnakan sholat disilahkan, mau mengqashar sholat juga diperbolehkan. Ini menurut Syafi'iyah. Menurut Malik, hukum safar itu adalah hukum qashar bagi orang safar adalah sunnah. Jadi disunnahkan untuk mengqashar sholat. Ya. Dan menurut Syafi'i, ya, hukum mengqashar sholat bagi orang safar itu adalah rukhsah. Ya, rukhsah artinya keringanan. Nah, kalau itu dianggap keringanan, berarti ada masyakoh, ada kesulitan. Ya, kalau nggak ada kesulitan, maka tidak perlu ada keringanan. Namun Syafi'i berpendapat bahwa menyempurnakannya tetap lebih baik. Nah, ini para ulama berselisih pendapat tentang hukum qashar di dalam sholat tersebut. Dan memang nanti akan kita jumpai ya beberapa dalil ya, yang menunjukkan akan kebolehannya untuk memilih. Dan ada beberapa ketentuan yang lain, insya Allah nanti akan kita bahas. Ya, jadi perselisihan-perselisihan semacam itu. Ya. Kemudian jika kita perhatikan ya tentang hakikat dari safar, sebenarnya hakikat dari qashar, sholat qashar. Sebenarnya sholat qashar itu azimah ataukah rukhsah, ya. Jadi ini menjadi permasalahan atau pembahasan dari ulama. Ini contoh kalau kita ambil tentang hukum puasa gitu ya. Ya. Di dalam Al-Baqarah dikatakan bahwa fa in kuntum maridun au safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Maka jika kalian sakit atau dalam perjalanan, ya, maka mengganti pada hari yang lain. Ya. Jadi kalau kita sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti dari hari yang lain. Nah, bagi orang sakit atau dalam perjalanan, itu ya
ketentuannya harus mengganti dari yang lain, itu sebagai ketentuan pokok ataukah rukhsah. Nah, ini contoh perbedaannya ya. Ya. Ada yang mengatakan itu ada rukhsah, sehingga dia boleh berpuasa, boleh tidak. Ada yang mengatakan bahwa itu azimah. Jadi orang yang sakit dalam perjalanan, ya nggak boleh puasa. Ya. Kalau dia puasa, dihukumi puasa sunnah. Tapi dia harus tetap mengganti pada hari yang lain. Nah, ada yang berpendapat demikian. Nah, ini bagaimana dengan qashar di dalam sholat tersebut atau dalam safar tersebut? Apakah itu azimah? Azimah itu artinya adalah hukum asal, hukum pokok. Ya, hukumnya yang demikian. Artinya bahwa orang yang safar itu memang harusnya mengqashar sholat, dan itu hukum tetap, hukum yang pokok. Dan ini menurut pendapat dari ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan juga Dhahiriyah mengatakan demikian. Jadi orang yang safar, ya hukumnya mesti mengqashar sholat. Tapi sebagian lagi menganggap bahwa qashar di dalam safar itu adalah rukhsah. Apa alasannya? Coba, kemarin kita sebutkan sebuah ayat ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khifatum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ya. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di dalam bumi, maka tidak ada dosa atas kalian bahwa kalian mengqashar dari sholat-sholat jika kalian takut ayyaftinakumul ladzina kafaru, bahwa orang-orang kafir akan memfitnah kalian, menyerang pada kalian. Nah, di sini ada alasan, ya. Sehingga safar itu, qashar itu disebut sebagai rukhsah. Alasannya apa? Kata falaisa alaikum junahun, maka tidak ada dosa atas kalian. Nah, tidak ada dosa itu artinya menunjukkan hal yang tidak wajib. Ya. Tapi di dalam ayat-ayat juga bisa menunjukkan wajib. Misalnya, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaikum ayat tawafa bihima. Dalam Al-Baqarah. Maka barang siapa yang berhaji di Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, ini juga fala junaha. Ya, alai ayat tawafa bihima, ya, untuk melakukan tawaf di antara keduanya, yaitu Safa dan Marwah. Jadi kata junaha atau fala junaha ini memang tidak selalu menunjukkan perkara yang tidak wajib, bisa menunjukkan perkara wajib sebagaimana di dalam Al-Baqarah tadi. Ya. Sehingga alasan pertama yang menunjukkan qashar itu ada rukhsah ini sebenarnya tertolak. Ya. Dengan menggunakan kata sunnah yang diartikan sebagai dosa dan berdampak pada hukum tidak wajib. Adapun alasan kedua adalah qashar itu dilakukan bagi orang yang ketakutan. Ya, seperti dalam ayat tersebut, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut bahwa orang kafir akan menyerang kepada kalian. Jadi ada faktor rasa takut atau faktor ketakutan sehingga sholat itu diqashar. Ya. Kalau nggak ada rasa takut maka mestinya tidak diqashar gitu. Ya. Namun memang di dalam hadis itu dijumpai di dalam hal-hal yang sifatnya tidak takut diserang oleh orang kafir, ternyata Rasulullah SAW mengqashar sholat seperti pada peristiwa-peristiwa haji. Ya, di mana pada peristiwa manasik haji beliau mengqashar sholat, padahal saat itu kan beliau tidak sedang dalam kondisi takut diserang musuh. Ya. Bahkan di dalam
Riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, sodakotun tasodakallahu biha alaikum faqbalu sodakotahu. Qasar itu adalah sebuah sodakoh yang Allah sodakohkan dengannya atas kalian, maka terimalah sodakohnya itu. Nah, jadi qasar ini ibaratnya adalah sodakoh dari Allah kepada manusia, maka terimalah sodakoh tersebut. Sehingga ini berdampak pada qasar ini sebenarnya adalah rukhsah untuk meringankan dari sesuatu yang berat menjadi sesuatu yang ringan. Ya. Kalau safar dibebani sholat yang sempurna, sholat tamam berat, maka diberi rukhsah untuk diqasar sholat tersebut. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama demikian. Mana yang lebih tepat? Kalau menurut ana, ya memang lebih tepat itu adalah rukhsah. Boleh untuk disempurnakan jika kondisinya memang tidak berat bagi musafir tersebut, ya. Dan jika kondisinya berat, maka dia boleh menerima sodakoh Allah tersebut, yaitu mengqasar sholat. Ya. Jadi sifatnya ini adalah boleh untuk memilih. Karena jika disebutkan itu rukhsah, kan mestinya ada faktor masyaqqah. Ya. Faktor yang sifatnya memberatkan. Sementara perjalanannya enggak berat. Apalagi kalau kita lihat sini, kadang-kadang di sini kita kan malesnya, bukan karena berat, tapi karena males. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang perjalanan kita pun perjalanan yang santai, kadang-kadang gitu ya. Perjalanan santai. Ya, tidak membutuhkan banyak tenaga dan juga di dalam waktu yang tidak terburu-buru. Ya. Untuk sholat dengan sempurna itu bagi kita sebenarnya ringan, tapi kita malas, kemudian kita mengqasar sholat. Bisa jadi demikian. Ya, jadi bukan karena ada masyaqqah, tapi karena kita ya agak malas. Tapi sebenarnya nggak masalah, karena itu memang sebuah sodakoh dari Allah. Ya, kita ambil ya tentu kebaikan, kita nggak ambil ya nggak apa-apa, dan kita sempurnakan sholat tersebut. Nah, ini berbeda dengan pendapat Hanafiyah maupun Malikiyah atau Zahiriyah yang mengatakan safar qasar dalam safar itu adalah azimah, jadi hukum pokoknya. Nah, jika pendapat itu digunakan, maka safar ya mesti mengqasar sholat, mesti harus mengqasar sholat. Ya. Apa ada peristiwa ya, orang safar yang tidak mengqasar sholat? Nanti akan kita jumpai ada ya, ketika Utsman mengimami kaum muslimin di Mina. Sementara Utsman kan orang musafir, dia sedang berhaji, maka dia mengimami dengan sempurna. Ya, jadi dia tidak mengqasar sholat. Jadi itu dijadikan sebagai alasan bahwa ya tidak menjadi azimat tetapi menjadi rukhsah. Ya, jadi kalau menurut ana ya karena faktor ya yang bersifat masyaqqah pada saat ini itu memang relatif hilang kan, relatif gak ada dengan apa, dengan perjalanan yang serba ringan. Bahkan justru ya banyak perjalanan yang sifatnya menyenangkan. Kalau kita batasi seperti pendapat sebagian ulama tadi, ya safarnya itu hanya taqarrub kepada Allah seperti pendapat Ahmad, ya mungkin berat. Dalam haji, di mana haji saat itu kendaraannya jalan kaki dan onta, ya, umroh juga demikian, dan perjalanan jihad di jalan Allah. Nah, itu mungkin akan banyak dijumpai faktor-faktor masyaqqah, faktor-faktor kesulitan yang akhirnya orang menjadi ya berat jika harus menyempurnakan sholat. Maka disitulah ada rukhsah. Jadi kalau menurut Anda memang ini sifatnya adalah sunnah. Jadi boleh memilih ya, artinya boleh memilih antara dia menyempurnakan sholat atau dia mengqasar sholat, tergantung dari kondisi yang bersangkutan. Contoh misalnya istirahatnya lama di waktu sholat, luanglah, nggak tergesa-gesa dan juga nggak capek, menyempurnakan sholat juga nggak ada masalah.
ya, tapi kondisinya agak tergesa-gesa dan mungkin capek, ya dia mengqashar sholat juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi tergantung dari kondisi orang-orang yang menjalankan tersebut. Kemudian seorang yang safar itu diberi hak untuk mengqashar sholat di tempat yang dia tuju selama beberapa waktu, dan ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ya. Ada yang membatasi jika seorang mukim ya, lebih dari 3 hari, maka dia tidak boleh mengqashar. Jadi kalau mukimnya lebih dari 3 hari, maka dia tidak boleh mengqashar. Jadi batas maksimal adalah 3 hari. Ya. Ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, dan juga Hanabilah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan, yukimul muhajiru bimakkah. Dari sahabat ini ya. Yukimul muhajiru bimakkah ba'da qada'i nusukihi salatan. Orang-orang muhajir, orang-orang berhijrah muhajirin, ya, itu tinggal di Mekah setelah mereka menunaikan manasiknya selama 3 hari. Ya, jadi mereka tinggal di Mekah setelah menunaikan manasiknya selama 3 hari. Ini terjadi kapan? Ya terjadi pada saat berhaji wada. Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat berhaji, kemudian setelah menunaikan haji atau setelah selesai haji, beliau tinggal di Mekah selama 3 hari, kemudian baru balik ke Madinah. Jadi selama manasik ini kan belum mukim. Mereka berpindah-pindah dari Mina, Muzdalifah, Arafah gitu ya. Kemudian setelah selesai berhaji, yaitu tinggal di Mekah selama 3 hari. Ya. Dan ini dijadikan alasan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah maupun Hanabilah bahwa batasan orang safar yang boleh mengqashar ketika dia tinggal di tempat tujuan itu maksimal 3 hari. Jadi 4 hari sudah harus tamam. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksimal itu 10 hari. Jadi lebih dari 10 hari maka haknya untuk mengqashar sholat sudah hilang. Didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, dari Anas, dia katakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ilal Makkah. Kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah menuju Mekah. Fakana yusolli rok'atain. Maka adalah beliau sholat 2 rakaat. Hatta roja'na ilal Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Qultu, aku berkata, aqamtum bi Makkah syai'an, apakah kau tinggal di Mekah dalam jangka tertentu? Maka dia katakan, aqamna biha asyron. Kami tinggal di Mekah selama 10 hari. Nah ini ya peristiwa yang lain tentunya. Kalau peristiwa haji wadaknya Nabi SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Ya, ini Nabi SAW tinggal di Mekah selama 10 hari. Nah ini peristiwa apa ini? Ini tentu peristiwa lain, bukan peristiwa di haji wadak tersebut. Yaitu Nabi SAW ya, keluar bersama sahabat-sahabat dari Madinah menuju Mekah. Dan beliau sholat 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Jadi selama keluarnya Nabi dari Madinah menuju Mekah sampai kembali ke Mekah, ke Madinah kembali, beliau mengqashar sholat. Ya. Jadi selama perjalanan maupun selama tinggal di Mekah, beliau mengqashar sholat. Ditanyakan oleh
sahabat kepada Anas, apakah kalian tinggal di Mekah? Maka dikatakan iya, kami tinggal di Mekah selama 10 hari. Ya, sampai urusan selesai 10 hari kemudian baru meninggalkan Mekah. Ya. Nah, jadi ini dijadikan sebagai batasan oleh sebagian ulama yang menetapkan bahwa maksimal tinggal bagi orang yang safar di tempat tujuan, yang mana dia mengqashar sholat itu adalah 10 hari. Jadi 11 hari harus sholat sempurna. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari juga disebutkan aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ti'ata asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 19 hari. Yaksuru, maka beliau mengqashar salat. Ya. Wa nahnu idas safarna, dan kami ketika kami bersafar tis'ata asyara qasorna. Selama 19 hari maka kami pun bersafar, kami pun mengqashar. Wa injidna atmamna, maka jika kami tambah harinya maka kami menyempurnakan sholat tersebut. Ya, jadi ini juga merupakan satu pendapat ulama, maksimal tinggal yang dibolehkan untuk mengqashar sholat itu adalah selama 19 hari. Ya, dasarnya hadis dari Bukhari tersebut, Nabi SAW tinggal di situ selama 19 hari. Ya, dan selama itu Nabi mengqashar sholat. Ya. Dan sahabat ini juga mengatakan ketika kami safar selama 19 hari kami mengqashar. Tapi ketika kami sempurna, kami tambah safar itu lebih dari 19 hari, maka kami pun menyempurnakan sholat itu. Nah, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ya. Nah, mana yang lebih tepat itu? Jika kita pilih, mestinya pilihan yang paling banyak harinya tersebut, yaitu 19 hari. Ya. Namun, ya, di dalam hadis yang lain disebutkan, aqama Rasulullah SAW bi Tabuk isrina yauman yaksuru sholah. Ya. Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW tinggal di Tabuk, yaitu pada perang Tabuk, ya, selama 20 hari, maka beliau mengqashar sholat. Ya, jadi ini ada perselisihan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, memang sepertinya tidak ada batasan yang jelas itu. Ya, berapa hari seorang yang safar diperbolehkan untuk mengqashar sholat, nggak ada batasan yang jelas. Sebagian hadis yang kita sebutkan tadi itu adalah kejadian yang sifatnya bukan ketentuan. Ya, bisa jadi Nabi tinggal di situ karena memang kejadian seperti itu. Ya. Ya. Karena Nabi tinggalnya memang 3 hari, maka beliau mengqashar sholat selama 3 hari itu. Nabi tinggalnya 10 hari, maka beliau mengqashar. Nabi tinggalnya 19 hari, maka beliau mengqashar. Nabi tinggal 20 hari, maka beliau mengqashar. Jika diteruskan Nabi tinggal 30 hari, maka beliau mengqashar. Nah, diteruskan lagi Nabi tinggal selama misalnya 40 hari, ya terus mengqashar. Mestinya demikian. Ya. Ditambah lagi ada beberapa riwayat dari sahabat, antara lain ya Ibnu Umar itu pernah mukim di Azerbaijan selama 6 bulan. Selama musim salju, maka beliau mengqashar sholat, ya seperti dalam riwayat Baihaqi dan Ahmad. Ya. Nah, demikian juga dari Abu Minhal Al-Anazi, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, aku mukim di Madinah selama 1 tahun karena tidak kuat berjalan. Maka jawaban dari Ibnu Abbas, sholatlah 2 rakaat. Ya, itu tinggal selama 1 tahun. Nah, masalahnya di sini apa? Ya, masalahnya itu sebenarnya adalah
orang yang safar itu orang yang tidak menetap. Ya, dia ya melakukan sebuah perjalanan untuk sebuah urusan tertentu, di mana urusannya itu bisa diselesaikan dalam waktu pendek atau waktu panjang, ya, maka selama dia dalam urusan safarnya itu, maka dia ya, diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, selama dia berada dalam urusan itu. Ya, misalnya di dalam waktu haji, Nabi hanya tinggal 3 hari. Selesai, kemudian pulang. Maka beliau mengqashar dalam waktu 3 hari itu. Nah, di dalam Fathul Mekah, ya, Fathul Mekah itu Nabi tinggal 19 hari. Ya, maka selama itu beliau mengqashar sholat. Ya. Nah, kemudian di dalam riwayat-riwayat lain juga demikian. Jadi permasalahannya adalah ya, ketika seorang itu safar dan akan kembali ke rumah. Nah, sekarang mungkin ada permasalahan ya, di mana safar itu ya memang dia sudah mentarget di situ dalam jangka waktu tertentu. Seperti anak kuliah. Ya, dia kuliah sampai lulus di situ. Kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak gitu ya, dalam semester. Kalau menurut Ana, kalau safarnya itu memang sudah, artinya sudah ada target menetap di suatu tempat dalam waktu tertentu gitu, maka menurut Ana sebaiknya dia menghukumi dirinya sebagai orang yang mukim. Ya. Kalau kasus-kasus yang terjadi kan enggak demikian. Sifatnya dalam tanda kutip kebetulan. Ya. Urusan belum selesai, diselesaikan baru pulang. Karena ini kan ada target sudah sekian semester gitu. Ya, maka ada yang 4 tahun, ya maka mungkin lebih baik dia menetap dulu di tempat tersebut. Nah, ntar kenyataannya dia kontrak rumah atau ngekos di situ, gitu. Atau mungkin orang studi di luar negeri misalnya di dalam jangka waktu tertentu. Nah, maka dia bisa itu. Tetapi kalau seperti kondisi yang ada di dalam hadis-hadis ini, di mana menetapnya itu memang tidak ada target, ya, tidak ada ketentuan dia akan menetap di itu sampai urusan selesai. Ya. Ya, contoh pergi ke Ponorogo, ya, nggak ada target sampai berapapun lama, tapi selama urusan belum selesai ya tetap tinggal di sana. Maka kondisi seperti itu masih ya diberi ketentuan untuk qashar sholat. Tapi kalau misalnya dalam waktu yang relatif lama gitu ya, dan kondisinya itu memang sudah seperti orang yang mukim dan faktor masa kos sudah tidak dia jumpai, maka sebaiknya dia menetap di tempat tersebut mungkin 5 tahun atau ada yang studi di luar negeri sampai 10 tahun gitu. Ya mungkin banyak di situ selama waktu yang sudah ditentukan tersebut gitu ya. Baik. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ya. 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 Ya ini anak-anak senang demikian. Ya. Kalau langsung pulang
Kok enak kenapa nggak kosor? Kosor saja lebih. Jamak kosor. Gitu ya. Jadi pasti runeng gitu. Jadi memang eh, di satu sisi perjalanan itu ya ada faktor yang sifatnya masakoh berat. Entah beratnya ketika sampai di rumah atau beratnya dalam perjalanan. Mana lebih sepakat bahwa kosor itu memang ruksoh karena ada sesuatu yang berat ya, bagi orang yang melakukan perjalanan tersebut. Apalagi mau sholat di rumah, pasti malas gitu. Ya, maksudnya lebih malas itu. Makanya berusaha juga untuk sholat sebelum sampai di rumah. Kalau sudah di rumah munculnya malas. Termasuk ketika kita pulang di sana, ya sholat di rumah saja munculnya malas. Karena apa? Kondisi fisik sudah capek, ya, sudah malas juga gitu ya. Tapi kalau perjalanan, maka psikologi kita dalam perjalanan itu masih ya apa itu masih apa boleh dikatakan bahwa sholat itu sambil juga istirahat. Sholat itu bermakna istirahat sehingga bisa menyegarkan kembali gitu. Ya. Nah, tentang pertanyaan antum tadi, kita lihat bahwa orang itu baru disebut sebagai orang yang safar ketika dia keluar dari negerinya. Dan negeri yang dimaksud itu pada batas luar dari negerinya. Jadi kalau dia masih berada di luar atau di luar batas negerinya, kampungnya atau desanya, maka status dia masih sebagai orang yang safar. Sehingga dia punya ruksoh, punya hak untuk ruksoh salat tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke negerinya, yaitu kampungnya atau mungkin batasannya itu wilayahnya itu, maka kondisinya sudah bukan musafir lagi. Itu menurut Ana lebih tepat itu. Tapi ada ulama yang memberi batas bahwa begitu orang keluar dari rumahnya, maka itu sudah disebut sebagai orang yang safar. Ya, keluar dari rumah sudah safar, sudah bisa mengkosor sholat. Gitu. Nah, tapi kalau didasari hadis yang diriwayatkan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhra bil Madinah arba'an wa sholal asra bidil Hulaifah rakaatan. Ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur di Madinah. Ya. 4 rakaat. Nah, di Madinah itu apa? Ya batas kota Madinah itu. Jadi selama beliau masih di Madinah, ya sholatnya 4 rakaat. Ya. Ya, jadi batasannya itu batas kampungnya atau batas negerinya tersebut. Jadi kalau misalnya antum dalam perjalanan menuju rumah, sebelum sampai pada batas kampungnya atau batas wilayahnya itu, maka kondisinya masih musafir. Begitu masuk ke kampungnya atau wilayahnya tersebut, ya maka ini kan sudah masuk ke Madinahnya atau negerinya tersebut. Ya, jadi kalau sholat ya diutamakan atau lebih bagus di luar dari negerinya tersebut. Misalnya masih kurang 2-3 kilo gitu. Walaupun 2-3 kilo untuk urutan sepeda motor ya hanya berapa menit ya. Kalau zaman Nabi 2-3 kilo kan cukup jauh. Seperti Madinah dengan Hudul Haifah gitu ya. Itu sudah cukup jauh. Kalau sekarang bis hanya berapa menit sampai gitu. Ya. Baik, lagi. Jadi selama masa itu perjalanan dari negerinya menuju tempat yang dituju, di sana tinggal berapa saat, kemudian pulang kembali ke negerinya, maka itu adalah kondisi seorang disebut sebagai musafir. Nah, dasarnya tadi sudah kita sebutkan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ilal Makkah fa kana yusolli raka'atain. Ya, hatta roja'na ilal Madinah. Jadi kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Mekah. Ya. Dan selama perjalanan itu kami sholat 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Dan ditanyakan apakah kamu tinggal di Mekah, disebutkan ya, yaitu aqamna biha asron. Kami tinggal di Mekah selama 10 hari. Jadi tidak berubah sholatnya. Ya, yaitu 2 rakaat. Selama perjalanan berangkat, tinggal di tempat yang dituju sampai perjalanan
kembali ke rumah. Baik, ada lagi? Ya, Pak Yusron, gimana? Ya. Nah, punya punya istri banyak misalnya, satu tingkatkan di kejauhan. Nah, ini anak punya teman ini, ya. Ya. Istrinya satu tinggal di Probolinggo, satunya tinggal di Surabaya. Tambah berantakan hidupnya itu. Iya, iya. Nah, anak lihat berantakan hidupnya itu, nggak ideal, ya. Nah, nggak ideal. Ya. Jadi ya, yang dilakukan itu nggak efektif dan nggak ideal. Menurut pandangan dari luar, nggak tahu yang merasakan. Mungkin lebih berat. Yang lihat aja berat, apalagi yang merasakan mungkin lebih berat. Ya. Ya. Jadi kalau kita punya rumah lebih dari satu rumah di Jakarta, satu rumah di Mojokerto. Ya. Kita tempati di dalam waktu yang sama di antara keduanya. Setengah tahun di Mojokerto, setengah tahun di Jakarta. Ya, ditempati dalam waktu yang sama ya, setengah tahun. Ketika kita menempati rumah Mojokerto, kita anggap menetap di Mojokerto. Di dalam waktu setengah tahun itu ketika kita berangkat ke Jakarta nengok rumah kita, ya kita anggap safar itu. Ya. Demikian pula sebaliknya, setengah tahun berikutnya kita menetap di Jakarta. Dalam waktu setengah tahun itu ketika kita nengok rumah kita atau pulang ke rumah kita satunya, maka kita bersafar gitu. Nah, sepertinya demikian. Karena nggak mungkin seorang itu akan punya rumah dua dan ditempati bersama-sama dua rumah tersebut. Terkecuali kalau dia bisa membelah diri. Ya. Kalau toh dia bisa membelah diri, juga susah kan? Mana separuh ini separuh semua separuh. Ya. Kalau belahnya di sini tambah susah juga. Satu atas, satu bawah. Gitu. Ya, jadi logikanya manusia itu memang hanya punya satu rumah. Ya. Kalau misalnya sekarang ada villa, ya milik dia, yang bangun dia, biaya dia, yang bayar pajak dia, gitu, yang rawat dia. Tapi itu kan bukan rumah yang ditempati. Sehingga ketika di sana ya bukan berarti dia pulang, berarti dia dianggap sebagai safar. Ya. Mungkin juga terjadi di zaman Nabi SAW. Sahabat di Madinah punya tanah mungkin di Dzul Hulaifah, barangkali demikian. Nanti punya di tempat lain. Seperti Al-Walid, tanahnya sampai di Taif, nah tinggalnya tetap di Mekah. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ya. 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 Tapi hendaklah kita berusaha menikmati setiap perjalanan tersebut. Dan kalau mulai ikut, silahkan ikut. Mungkin ingin ikut dalam perjalanan. Ya, memang pada intinya ya, setiap proses itu kita harus berusaha untuk menikmatinya itu. Walaupun proses itu berat. Karena kalau kita tidak berusaha menikmati atau mencari irama, ya, semua proses itu mungkin nggak akan bisa kita lakukan dengan enaknya, dengan santai gitu. Ya, karena berat. Dan orang safar itu memang berat. Ya. Karena itu ketika sampai di rumah pasti muncul rasa senang, rasa bahagia itu. Lega. Dia bisa tidur, dia bisa mandi yang biasa mandi. Dia bisa santai. Dan itu tidak terjadi ketika kita masih di dalam perjalanan.
mau tidur saja ya mikir. Termasuk bahkan mungkin jika dia tidur di hotel, itu pun tidak sesantai tidur di rumah. Ya. Makan dan sebagainya juga demikian. Sehingga memang di dalam safar itu ada sesuatu yang sifatnya adab, sifatnya siksaan itu. Ya, entah itu fisik atau ya mental. Apalagi jika bayangkan perjalanan jauh gitu. Bayangkan itu juga kadang-kadang sudah nah ini nggak bisa dipungkiri karena sendiri kalau sudah jadwal jauh itu kadang-kadang ngeluh dulu 8 jam nyopir sendiri misalnya dalam jalan yang berkelok-kelok sekian puluh kilometer gitu ya. Kadang-kadang hujan balap truk itu truknya dihitung ya nggak selesai. Saya pikir sudah puluhan truk kok masih terus ada truk berapa truk saya gitu. Nah, ini kadang-kadang ada perasaan kapan nyampainya gitu. Nah, baru lega itu setelah kita sampai di rumah. Alhamdulillah masih lega sampai di rumah itu. Nah, jadi dalam safar itu ada semacam adab itu. Nah, makanya kita berusaha untuk menikmati setiap prosesnya, nikmati setiap prosesnya, syukuri setiap hasilnya. Nah, gitu. Kata tulisan di bak truk. Ya. Tapi kreatif ya di bak truk itu. Nikmati setiap prosesnya, syukuri setiap hasilnya. Ya, betul juga. Ya, baik. Ya, silakan. Kita mau berangkat safar, sholat jamaknya apa kosongnya atau samanya saja di saat mukim. ya, Kalau ya, tapi kan karena niatnya tadi ini kan itu kan tadi ada akad untuk mengkosor sholat, selama yang kita ketahui di dalam dalil-dalil itu hanya bagi orang yang safar, ya, untuk mengkosor sholat. Sehingga orang yang mukim ini tidak ada, ya, kebebasan atau tidak ada kewenang untuk melakukan kosor di dalam sholat. Tetapi untuk jamaah itu diperbolehkan bagi yang safar maupun yang mukim dengan ketentuan tertentu. Contoh, orang yang mukim boleh menjamak sholat dengan jamak takhir. Tapi tidak dijumpai ada mukim menjamak dengan takdim. Tapi bagi yang safar boleh menjamak secara takhir maupun takdim. Orang mukim tidak punya hak untuk mengkosor, sementara orang yang safar punya hak untuk mengkosor. Jadi bagaimana kalau kita berangkatnya waktu duhur, apakah boleh menjamak dengan asar sebelum kita berangkat? Ya menurut Anda nggak boleh. Dia sholat duhur dulu, berangkat. Nah, sholat asar ketika waktu asar tiba, gitu. Ya, waktu asar tiba, sholat. Nggak bisa sholat asar ditarik ke duhur sehingga dia sholat jamak takdim saat dia masih dalam kondisi belum safar atau saat dia masih berada di negerinya. Contoh, Ustadz Ferry dari rumah mau pergi ke Lamongan, keluar ke masjid untuk apa? Sholat duhur, karena waktunya duhur dijamak dengan asar. Ini kan sudah di luar rumah, ya, dijamak dengan asar, berangkat. Waktu asar baru datang ketika beliau sedang berada di Dawar misalnya. Nah ini nggak bisa. Jadi mestinya sholat duhur di sini berjalan, kemudian menjumpai waktu asar baru sholat asar di jalan tersebut. Ya. Itu bagi jamak, karena jamak bagi orang yang mukim memang diperbolehkan, tetapi dilakukan dengan takhir. Nah, atau misalnya di perjalanan waktu maghrib, ya, tetapi sulit untuk berhenti. Maghribnya ditunda sampai di rumah sudah waktu isya, maka dijamak antara maghrib dan isya di rumah, itu diperbolehkan.
Hanya saja masalahnya tadi biasanya berat kalau sudah sampai di rumah. Ada unsur malas, ada unsur capek gitu ya. Ya. Baik, untuk sesi kita kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan sambung besok.